Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wildan Rapi di tugas Praktikum 2 Jaringan Komputer Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan melakukan Praktikum 2 Jaringan Komputer mengenai implementasi TCP atau IP. Oke, baik. Kita langsung menuju ke praktikumnya. Oke, pertama-tama, nah di sini sudah tersedia ya, sudah saya copy dan sudah saya cari juga, yaitu soal dari praktikum yang akan kita praktikan. Ini juga pertama-tama kita harus membuka dulu command prompt atau CMD ya. Ini kebetulan sudah ada. Oke. Untuk tugas praktikum ini kita mengacu pada panduan praktikum yang telah tersedia di e-learning. Oke, kita langsung saja menuju ke praktikumnya. Untuk yang pertama, nomor 1, kita diminta untuk mencoba perintah cd di cmd. Nah, perintah cd ini yaitu perintah untuk pindah-pindah direktori. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah ya, kita pindah direktori dari user. Selanjutnya kita coba nomor 2, yaitu cls. Nah, itu singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer atau command prompt. Nah, sebagai contoh di sini ada tulisan ini ya, bekas perintah yang tadi kita coba bersihkan menggunakan CLS. Nah, oke, sudah bersih kembali. Untuk selanjutnya kita akan mencoba nomor 3, yaitu kita diminta untuk coba perintah CLS slash garis miring tanda tanya. Nah, perintah ini yaitu perintah yang menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Oke, kita coba. Nah, clear the screen. Oke, CLS. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4, dir garis miring tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, oke, kita coba ya. Nah, lebih banyak tampilannya dari file directory yang awal itu cd. Oke. Selanjutnya kita coba perintah dari ipconfig yaitu nomor 5. ipconfig ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP, address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada netbook adapter yang dipasang pada komputer. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba perintah ipconfig garis miring al. Oke, untuk perintah ini digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, oke, hampir sama, emang bener hampir sama, tapi mungkin ada lebih lengkap ya.
Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu ivconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ivconfig. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, di sini menampilkan bantuan-bantuan cara menggunakan dari ivconfig, lalu di mana adapter, lalu koneksinya, opsinya, juga ada contoh-contoh dari komen yang bisa digunakan atau perintah yang ivconfig yang cara menggunakannya seperti apa. Oke, seperti ini ya, ada contoh-contohnya jalankan ini. Dan contoh-contohnya ini juga akan kita jalankan di nomor-nomor berikutnya. Nah, kita masuk ke nomor 8 yaitu ivconfig release. ivconfig release. Nah, di sini juga dijelaskan katanya. ivconfig release yaitu release all matching connection, yaitu melepaskan semua koneksi yang terhubung. Di sini melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah yang dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Oke, kita coba ya. Nah, oke, connection specific DNS suffix. Oke, dimensi disconnect. Oke, udah disconnect ya, udah dilepaskan. Selanjutnya kita coba perintah. Bentar. Oke, selanjutnya kita coba. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita coba perintah ivconfig renew nomor 9 ya. Nomor 9 yaitu ivconfig garis miring renew. Nah, ivconfig renew ini perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, selanjutnya nomor 10 yaitu ivconfig display DNS. Display DNS. Oke, ini ya, ivconfig display DNS. Panjang sekali ya ini. Oke, untuk penjelasan dari ivconfig display DNS, perintah untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost. Oke, kita coba tadi kita awal di sini. Cek lagi apakah perintahnya sama. IP config display DNS. Oke ya. Oke, sudah ini tampilkan. Kita coba clear dulu ya, agar tidak terlalu banyak di tampilan di layarnya, menggunakan perintah yang tadi kita telah praktekkan. Bentar, ini kok hitam. Oke, kita lanjut, cancel dulu, coba buka lagi CMD nya. Oke, kita lanjut ke nomor 11 yaitu ivconfig plus DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS chat. Coba, oke. Successful plus the DNS result chat. Oke. Selanjutnya nomor 12 yaitu ivconfig register ya. Register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat.
Kita lanjut ke nomor 13, ping. Nah, perintah ping digunakan untuk mengecek konektivitas atau IP domain tertentu. Coba jalankan dulu ping. Nah, ini nih. Oke, ping di sini untuk mengecek koneksi. Cara menggunakannya ya kita bisa menggunakan ping host seperti ini ya. Ada penjelasan juga di sini. Atau kita coba langsung saja cek ping dari ini 8 minte. Nah, ini nih kita ngecek ping dari DNS Google. Oke. Oke ya, sudah. Ini tidak berhenti. Oh, jadi minte itu nggak bisa di stop. Oke. Oke, udah ya, udah saya stop. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya yaitu netstat. Nah, perintah netstat ini katanya digunakan untuk menampilkan koneksi aktif atau port yang terbuka dan status koneksi. Nah, oke, ini ya, koneksi-koneksi yang aktif pada local address di PC yang saya jalankan. Oke, tunggu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu tracker. Tracker itu perintah yang digunakan untuk melacak jalur hop dari komputer yang digunakan ke server tujuan. Nah, ini nih. Saya bisa saja menggunakan kayak tadi ya, melacak menggunakan jalur dari server google.com atau microsoft.com yang lain ya. Namun saya hanya akan menampilkannya seperti ini saja karena akan memakan waktu. Oke, kita langsung saja menuju ke nomor berikutnya yaitu nomor 16, pet ping. Oke. Nah, perintah ini digunakan untuk menganalisis performa jaringan. Perintah ini juga kombinasi dari ini ya, tracer, route, dan ping. Coba, sebenarnya sama ya, kurang lebih tampilannya itu sama seperti di atas. So, kita coba saja satu ya, yang pet ping. Kita coba satu, jalankan pet ping google.com ya. Nah, ini nih, trapping. Ini kita harus menunggu dulu sampai perintahnya selesai dibaca. Oke, test complete. Oke, ternyata cukup cepat ya. Tadi saya sempat mencoba dulu, ini agak lama tapi ya. Oke, cukup cepat. Test complete, kita langsung menuju ke nomor 17. Nomor 17 itu kita diminta untuk mencoba perintah dari nslookup. Nah, nslookup yaitu perintah yang digunakan untuk menafikan alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Nah, oke.
Kita coba gunakan server defaultnya, katanya coba pakai server Gphone ya, gphone.net. Nah, kayak ini ya tampilannya ya, menampilkan dari alamat IP dari sebuah domain. Exit. Oke, kita keluar dari program tersebut dan lanjut ke perintah berikutnya, yaitu netstart nomor 18. netsh, sorry. Nah, netsh. Oke, coba. Katanya perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh, seperti konfigurasi pengaturan jaringan, seperti IP address, subnet, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Kita coba help ya, perintah apa saja yang ada di netsh ini. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan komen-komen yang tersedia di sini ya. Oke. Selanjutnya kita coba route. Kita exit dulu ya, exit dari program netsh. Oke. Lanjut nomor 19, yaitu route. Nah, route itu perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Coba kita jalankan route. Nah, ini. Oke, sebagai contoh untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan perintah route print. Atau print kecil dah. Nah, oke, nah ini ya. Nampilkan active route. Oke, sudah. Selanjutnya kita menuju ke perintah berikutnya, yaitu nomor 20 dan terakhir, yaitu net. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi dan mengatur koneksi jaringan dan user. Oke, ini ya sintak dari komen ini. Perintah ini kita bisa menggunakan net account, computer config, continue file group, dan lain sebagainya. Namun saya akan mencoba net config ya. Coba ya, config. The following running server can be controlled: server workstation. The command complete successful. Oke, successful. Mungkin oke. Semua perintah dari implementasi TCP atau IP dari praktek kali ini sudah saya jalankan. Mungkin sekian dari praktikum saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.